Sari memandang rumah reot yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Gubuk tua itu terasa semakin mengerikan setiap malam, seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapannya. Angin malam yang berhembus melalui celah-celah dinding berderit mengingatkan Sari akan kenyataan pahit yang harus ia hadapi, hidup miskin dan penuh kesulitan. Semua itu berawal setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan, meninggalkan hutang yang tak terbayar dan rumah yang tak mampu ia rawat lagi. Kini, Sari tinggal sendirian di rumah yang tak layak huni itu. Anak-anaknya telah pergi, mencari kehidupan di tempat lain. Semua harapan Sari ada pada satu hal, ingin keluar dari kemiskinan yang membelenggunya. Dia ingin lebih. Lebih dari yang diberikan oleh dunia ini. Pernah suatu malam, saat Sari sedang termenung di teras rumah, seorang lelaki tua yang berpakaian lusuh datang kepadanya. Ia membawa cerita tentang sebuah tawaran yang sangat menggoda, tawaran yang sepertinya tidak bisa ditolak oleh siapapun yang sedang berada dalam kesulitan sepertinya. Lelaki itu berkata bahwa di tengah sawah yang gelap dan angker, terdapat sebuah gubuk yang dijaga oleh siluman kerbau, sebuah makhluk yang mampu memberi apapun yang diinginkan. Apapun yang kau inginkan, Sari. Kekayaan, kemewahan, kebebasan dari kesulitan. Semua itu bisa terwujud, asalkan kau berani membuat kontrak, kata lelaki tua itu dengan tatapan tajam. Sari menatapnya, hati berdebar. Kontrak apa yang kau maksud? Kontrak yang akan mengikatmu pada siluman kebo. Setiap malam, tubuhmu akan menjadi miliknya. Dan sebagai gantinya, kau akan diberikan segala yang kau inginkan, jawab lelaki itu dengan suara berbisik, seolah takut ada yang mendengar. Sari terdiam. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Hatinya bertanya-tanya, apakah ini kebetulan atau sebuah takdir yang sudah digariskan? Setelah berhari-hari berpikir dan mempertimbangkan, rasa ingin tahu dan keputusasaan mengalahkan segala keraguan di dalam dirinya. Aku ingin kaya. Aku ingin hidup bebas dari kemiskinan, gumam Sari pada diri sendiri. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi ke gubuk tua di tengah sawah yang angker itu. Pikirannya penuh dengan gambaran kemewahan yang akan ia dapatkan, rumah yang besar, mobil mewah, dan hidup tanpa beban. Ketika Sari tiba di gubuk itu, suasana malam terasa mencekam. Hawa dingin dan sunyi menyelimuti tempat itu. Ia melangkah hati-hati menuju pintu gubuk yang tertutup rapat. Saat pintu itu terbuka, Sari melihat sosok besar berdiri di tengah ruangan, sebuah makhluk yang sepertinya berasal dari dunia lain. Tubuhnya besar, kulitnya berwarna hitam, dengan tanduk tajam yang menjulang tinggi. Di hadapannya, sosok kerbau siluman yang menakutkan itu berdiri diam. Selamat datang, Sari. Apa yang kau inginkan? Suara berat siluman kebo menggetarkan jantungnya. Sari merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia ingin keluar dari belenggu kemiskinan. Aku ingin kekayaan. Aku ingin hidup yang lebih baik. Siluman kebo itu mengangguk perlahan. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, bukan? Tanyanya dengan suara menggema. Sari hanya mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Aku bersedia, ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Siluman kebo itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam yang menakutkan. Kontrak ini tidak akan bisa dibatalkan. Setiap malam, kau harus menyerahkan tubuhmu padaku. Jika tidak, segala kekayaan yang kau terima akan hilang begitu saja. Sari terdiam. Semua yang ia inginkan kini ada di depan mata, tetapi dengan harga yang sangat tinggi, harga yang harus ia bayar dengan tubuhnya setiap malam. Setuju? Tanya siluman itu lagi. Sari menarik napas panjang, merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Dengan perlahan, ia mengangguk, menyetujui kontrak itu. Namun, di dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa jalan yang ia pilih mungkin akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Sari berdiri di depan pintu gubuk tua, merasakan udara malam yang dingin menusuk kulit. Suara jangkrik dan angin yang berbisik di antara pepohonan seolah menyatu dengan ketegangan yang ada di dalam dirinya.
Ia merasa seperti berdiri di persimpangan jalan antara dunia nyata dan dunia yang tak pernah ia pahami sebelumnya. Apakah aku sudah siap? Pikirnya dalam hati. Tapi ia sudah terlanjur berjanji. Sudah membuat keputusan yang tak bisa lagi ia mundurkan. Dengan langkah pelan, Sari memasuki gubuk itu. Di dalam, suasananya begitu sunyi dan menyeramkan. Hanya ada cahaya samar dari sebuah lentera yang tergantung di sudut ruangan, menerangi sosok besar yang berdiri di tengah ruangan, siluman kebo yang menunggunya dengan tatapan yang tajam. "Selamat datang, Sari," suara siluman itu bergema. Suaranya berat dan dalam, seperti berasal dari kedalaman tanah. "Waktu telah tiba. Kau sudah siap menjalankan kontrakmu?" Sari hanya bisa mengangguk. Bibirnya terasa kering, namun ia memaksakan diri untuk tidak menunjukkan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Ia ingin hidup lebih baik, dan ini adalah jalan satu-satunya. "Aku siap," jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Siluman kebo itu mendekat. Langkahnya berat dan membuat lantai gubuk bergetar. Ia tidak berbicara lagi, hanya menatap Sari dengan matanya yang berwarna merah menyala. Perlahan, tubuh besar itu mulai bergerak, mendekati Sari yang kini berdiri kaku di tempatnya. Keinginan untuk melarikan diri ada, tapi ia tahu, sekali ia berbalik, semua yang ia impikan akan hilang. "Tubuhmu milikku malam ini," kata siluman itu dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya, meskipun tetap terdengar penuh kekuatan. "Dan besok, kau akan merasakan hasilnya. Semua yang kau inginkan akan menjadi kenyataan." Sari menelan ludah, merasa ada sesuatu yang aneh merayapi kulitnya. Ia teringat akan kata-kata lelaki tua itu, tentang perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Rasa takut dan kecemasan semakin menggerogoti hatinya, tetapi ia tahu ini adalah jalan yang harus ia pilih. Begitu siluman kebo itu mendekat, tubuhnya yang besar dan kasar terasa sangat menakutkan. Namun, ada sesuatu yang aneh pada saat itu. Entah kenapa, meskipun rasa takut begitu mendalam, Sari merasakan tubuhnya seperti tidak bisa bergerak. Seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan dirinya. Siluman itu mulai bergerak lebih dekat lagi. Dengan tangan besar, ia menyentuh lembut bahu Sari, membuatnya menggigil. "Jangan takut, Sari. Ini hanya awal dari perjalananmu." Perasaan cemas yang selama ini menggerogoti Sari kini berubah menjadi keinginan yang kuat. Keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Keinginan untuk melihat anak-anaknya hidup bahagia. Semuanya ada di depan mata, hanya tinggal satu langkah lagi untuk ia jalani. Di tengah keheningan malam yang mencekam, Sari merasakan sentuhan besar itu semakin intim, semakin menyesakkan. Setiap detik terasa lebih lama dari biasanya, dan pikirannya seperti diburamkan oleh kabut ketakutan yang tebal. Namun, satu hal yang tak bisa ia hindari adalah kenyataan bahwa malam pertama perjanjian itu sudah dimulai. Tubuhnya yang tak bisa bergerak terasa seperti milik orang lain, dan seluruh rasa takut yang ada berubah menjadi perasaan kosong yang tak bisa ia mengerti. Setelah beberapa waktu yang terasa sangat lama, akhirnya siluman itu menarik diri. Ia berdiri, menatap Sari yang kini terkulai lemas di hadapannya. "Ingat, Sari. Malam ini baru permulaan. Setiap malam, kau harus kembali. Jika tidak, segala yang kau inginkan akan hilang." Sari hanya bisa mengangguk. Rasa lelah dan perasaan bingung memenuhi pikirannya. Ia merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Namun, di balik semua itu, ada sedikit harapan yang membara. Harapan bahwa semuanya akan berubah. Saat siluman kebo itu pergi, Sari berdiri di tempatnya, merasa tubuhnya berat. Langkahnya terseok, dan ia hampir terjatuh saat berjalan menuju pintu gubuk. Angin malam yang menderu membuatnya teringat akan kenyataan. Malam ini, hidupnya sudah berubah selamanya. Keinginannya untuk kaya mulai menggerogoti hatinya. Ia sadar, bahwa meskipun ada harga yang harus dibayar, keinginan itu kini tidak bisa dihentikan. Dalam kesunyian gubuk itu, ia berjalan keluar, melihat dunia yang tampaknya sama, tetapi ia tahu, sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Pagi itu,
Sari terbangun dengan tubuh yang terasa kaku. Rasa lelah menyelimuti setiap inci tubuhnya, seolah seluruh energinya telah terkuras habis semalaman. Namun, ada yang berbeda. Saat ia membuka mata dan melihat sekitar, ia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang menggelitik dalam pikirannya. Ia merasa, entah bagaimana, semuanya telah berubah. Setelah berhari-hari hidup dalam kemiskinan yang menghimpit, hari ini terasa berbeda. Ketika Sari melangkah keluar dari gubuknya, cahaya matahari pagi menyapa wajahnya. Begitu terang, begitu hangat. Dan lebih mengejutkan lagi, ia melihat sebuah mobil besar terparkir di depan rumah reotnya. Mobil yang tidak pernah ia impikan, mobil yang cukup mewah untuk menunjukkan status. Ini pasti mimpi, pikir Sari, berusaha mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi semalam. Ia menoleh ke belakang, melihat gubuk yang kini terasa lebih jauh daripada sebelumnya. Pikirannya mulai berputar. Ia merasakan kegembiraan yang aneh, namun di sisi lain, ada kekhawatiran yang menyelimuti hatinya. Dengan langkah ragu, Sari mendekati mobil itu. Tidak ada tanda-tanda siapa yang memarkirkan, dan mobil itu seolah muncul begitu saja. Sejenak ia menatapnya, bertanya-tanya apakah ini adalah bagian dari kontrak yang ia buat dengan siluman kebo. Tetapi, rasa penasaran itu segera mengalahkan ketakutannya. Ia membuka pintu mobil dan duduk di kursi pengemudi. Begitu ia menyalakan mesin, suara lembut mesin yang halus dan tenang membuat hatinya semakin tenang. Di dashboard mobil, terdapat sebuah amplop besar. "Apa ini?" gumamnya, membuka amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalam amplop terdapat sejumlah uang yang lebih banyak daripada yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Uang yang cukup untuk membeli rumah baru, bahkan lebih dari itu, sebuah kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sari merasa seperti berada dalam mimpi. Namun, ada satu pertanyaan yang mengganjal di benaknya. Apakah ini benar-benar berasal dari kekayaan yang dijanjikan oleh siluman kebo? Dan yang lebih penting lagi, apakah harga yang harus ia bayar sudah dimulai? Hari-hari berlalu dengan cepat, dan setiap pagi, Sari terbangun dengan lebih banyak perubahan. Rumahnya yang dulu reot kini tampak berbeda. Rumah baru, lebih besar, lebih mewah. Semua yang pernah ia impikan kini berada di ujung jarinya. Setiap hari ia merasa semakin kaya, semakin berkuasa, seolah dunia ini terbuka untuknya. Namun, di balik semua itu, ada rasa cemas yang semakin dalam. Setiap malam, Sari selalu ingat perjanjian yang ia buat dengan siluman kebo. Setiap malam, tubuhnya harus diserahkan untuk tidur dengan makhluk itu, atau seluruh kekayaannya akan hilang dalam sekejap. Dan meskipun ada sedikit rasa takut yang selalu datang setiap kali malam menjelang, Sari berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Aku bisa melakukannya. Aku ingin hidup lebih baik, pikirnya, mencoba mengusir kecemasan yang mengganggu. Namun, pada malam keempat setelah kontrak itu dimulai, Sari merasa ada yang aneh. Ia terbangun lebih cepat dari biasanya, tepat setelah tengah malam. Suara angin di luar gubuk terdengar lebih menderu dari biasanya, seperti ada yang menunggu. Tanpa bisa dijelaskan, rasa takut itu kembali menyelimuti dirinya, meskipun ia berusaha untuk tidak memperhatikannya. Sari berdiri dari tempat tidur, memandangi bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya terlihat berbeda, ada semacam kilau yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Matanya yang dulunya tampak letih kini terlihat lebih hidup, penuh semangat. Namun, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Ia merasa seolah ada sesuatu yang telah menggeser dirinya, mengubah dirinya menjadi seseorang yang tidak ia kenal. Ketika ia menuju pintu gubuk dan keluar ke halaman, ia melihat sosok besar itu, siluman kebo, berdiri di kejauhan. Mata merahnya bersinar dalam gelap. Hatinya berdebar hebat, namun langkah Sari sudah terlanjur membawa dirinya ke sana. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu apa yang telah ia pilih. Sari menghampiri siluman itu, yang kini tampak semakin besar dan menakutkan. "Kau datang lagi," kata siluman kebo itu, suaranya dalam dan berat. "Aku menunggumu."
Sari merasa tubuhnya seperti dipaksa untuk mendekat. Ada tarikan kuat yang tidak bisa ia lawan, seolah ada kekuatan yang mengikatnya, menariknya ke dalam pelukan kegelapan. Ia tahu, inilah harga yang harus ia bayar. Kekayaan yang ia terima, hidup yang ia impikan, semuanya datang dengan harga yang harus ia bayar. Setiap malam, tubuhnya harus menyerahkan diri pada siluman kebo itu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Sari merasa tubuhnya terkendali oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia tahu, ini hanya awal dari perjalanan yang tak akan pernah bisa ia mundurkan lagi. Seminggu berlalu sejak Sari membuat perjanjian dengan siluman kebo. Hidupnya kini dipenuhi dengan segala kemewahan yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Rumahnya yang dulunya reot kini berubah menjadi istana megah dengan perabotan mewah yang memenuhi setiap sudut. Setiap kali ia melangkah keluar, mobil mewah sudah menunggu di depan rumah, siap membawanya kemanapun ia ingin pergi. Anak-anaknya yang dulu hanya bisa mengirimkan uang melalui telepon kini bisa kembali tinggal bersamanya, menikmati hidup yang lebih baik. Sari merasa semua itu adalah buah dari keputusan yang sudah ia ambil. Namun, di balik kemewahan itu, rasa cemas yang selalu menyelinap setiap malam semakin menggerogoti pikirannya. Setiap malam, ia harus kembali ke gubuk tua itu, menyerahkan tubuhnya pada siluman kebo. Sari semakin merasa terjebak dalam kontrak yang tak bisa ia batalkan. Setiap kali ia merasa sedikit lega, kenangan akan malam-malam yang mengerikan kembali datang menghantuinya. Malam itu, Sari duduk di ruang tamu rumahnya yang baru. Di luar, angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Ia memandang kaca jendela, melihat bayangan dirinya yang tampak lebih muda, lebih segar. Namun, di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai rapuh. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia raih ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Semua datang dengan harga yang sangat tinggi. Saat anak-anaknya tertidur, Sari memutuskan untuk pergi ke gubuk itu. Kali ini, hatinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu malam ini akan berbeda. Ada perasaan yang lebih kuat, seolah sesuatu yang besar sedang menunggunya. Ia berjalan pelan, menghindari suara langkah yang bisa membangunkan anak-anaknya. Pintu gubuk itu terbuka dengan sendirinya saat ia mendekat, seperti sudah menunggu kedatangannya. Siluman kebo itu sudah ada di dalam, berdiri dengan tubuh besar dan tatapan merah yang menyala di kegelapan. Sari merasa ada yang berbeda. Kali ini, matanya terlihat lebih tajam, lebih menakutkan. "Kau datang," suaranya bergema, membuat udara di sekeliling Sari terasa lebih berat. Sari hanya mengangguk, meskipun hatinya berdegup kencang. "Aku harus melakukannya, kan?" tanyanya, suara hampir tak terdengar. Siluman kebo itu mendekat, langkahnya berat dan penuh kekuatan. "Setiap malam, Sari. Ini bagian dari kontrakmu. Kau tahu apa yang harus kau bayar?" jawabnya dengan suara yang dalam. Sari merasakan ketakutan menyelimuti tubuhnya. Meskipun tubuhnya sudah terbiasa, meskipun ia tahu apa yang akan terjadi, ia tetap merasa terperangkap. Keinginannya untuk bebas dari kemiskinan membuatnya rela melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya. Tapi, malam ini, sesuatu berbeda. Ada rasa sakit yang lebih dalam. Setiap kali siluman itu mendekat, tubuhnya terasa semakin berat, semakin sulit untuk bergerak. Sari merasa seolah-olah kekuatan dari siluman itu mulai menguasai dirinya lebih dalam. Ia merasa terperangkap, tidak hanya oleh kontrak, tetapi oleh sesuatu yang lebih kuat, lebih gelap. "Aku tidak bisa terus seperti ini," pikir Sari dalam hati, meskipun ia tahu itu hanya suara kecil yang nyaris tidak terdengar. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa dari siluman kebo itu, dan ia tahu ia tidak bisa lagi melawan. Sari menutup matanya sejenak, berusaha mengumpulkan kekuatan. Apa yang terjadi pada dirinya? Dulu, ia hanya seorang janda miskin yang berharap bisa hidup lebih baik. Sekarang, ia merasa seperti terperangkap dalam dunia yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Kekayaan yang datang begitu cepat kini mulai terasa seperti kutukan yang tak bisa ia hindari. "Setiap malam, kau harus datang. Jika tidak,
Semua ini akan hilang, kata siluman itu lagi, suaranya semakin menggema di dalam hati Sari. Rasa takut yang semakin dalam mendorong Sari untuk melangkah maju, mengikuti takdir yang ia pilih. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, ada sesuatu yang terasa ganjil. Untuk pertama kalinya, Sari merasa ada perubahan yang aneh. Siluman kebo itu, yang selalu tampak begitu kuat, kini tampak lebih lelah, lebih suram. Matanya yang merah menyala kini terlihat lebih redup, dan tubuhnya terasa lebih rapuh dari sebelumnya. "Apa yang terjadi padamu?" Sari bertanya, suara penuh kebingungan. Siluman kebo itu menatapnya, lalu tertawa dengan suara berat. "Kau pikir semuanya akan berjalan mulus? Setiap kontrak ada harganya, Sari. Kau tak hanya mengorbankan tubuhmu, tetapi juga jiwamu." Sari terdiam, mencerna kata-kata itu. Apakah ia sudah terlalu jauh? Apakah ia bisa kembali? Namun, seolah-olah tidak ada jalan mundur. Dalam setiap langkahnya, Sari merasa semakin terjerat dalam takdir yang ia pilih, dan semakin ia mencoba untuk berlari, semakin ia merasa terperangkap dalam dunia yang jauh lebih gelap daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Meskipun tubuhnya sudah lelah setelah berhari-hari menjalani hidup baru yang penuh kemewahan, pikirannya justru semakin kacau. Ia terbangun tepat saat tengah malam, dan meskipun ia berusaha untuk memejamkan mata kembali, rasa gelisah yang semakin membebani dadanya membuatnya tak bisa tidur. Pikirannya melayang, teringat pada setiap peristiwa yang terjadi sejak ia menandatangani kontrak dengan siluman kebo. Kekayaan yang datang begitu cepat, kenyamanan yang ia rasakan sekarang, semua itu terasa terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Setiap kali ia berusaha untuk merasakannya, selalu ada perasaan cemas yang menghantuinya. Keinginan untuk bebas dari kemiskinan kini sudah berubah menjadi beban yang tak bisa ia lepaskan. Ia menatap jendela kamar yang terbuka, melihat langit malam yang gelap. Udara dingin malam itu menambah ketegangan yang ia rasakan. Di luar sana, kehidupan tampak normal, tapi di dalam dirinya, segalanya berubah. Sari tidak bisa lagi menahan perasaan yang semakin menghimpit. Hatinya bertanya-tanya apakah semua ini layak. Apakah kekayaan yang ia terima sebanding dengan apa yang harus ia bayar? Pukul 1 pagi, Sari memutuskan untuk pergi ke gubuk tua itu. Tanpa bisa dijelaskan, perasaan di dalam hatinya semakin kuat. Ia merasa bahwa malam ini, ada sesuatu yang akan berbeda. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Mungkin kali ini ia bisa menemukan jalan keluar. Mungkin kali ini ia bisa merasakan kedamaian setelah semua yang ia jalani. Langkah Sari terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menariknya untuk kembali ke tempat itu. Gubuk yang dulu tampak sangat menakutkan kini terasa seperti penjara yang tak bisa ia hindari. Dengan setiap langkah yang ia ambil, semakin dalam ia merasa terperangkap dalam jaring takdir yang ia pilih. Begitu ia sampai di gubuk, pintu terbuka sendiri, seolah menyambut kedatangannya. Siluman kebo sudah ada di dalam, menunggunya dengan tatapan merah menyala yang lebih tajam dari sebelumnya. Sari merasa tubuhnya bergetar. Keinginan untuk berlari jauh dari tempat itu hadir begitu kuat, tapi ia tahu itu tidak akan mengubah apapun. Ia sudah terikat, dan jalan keluar tidak ada. "Aku datang," kata Sari, suaranya hampir tidak terdengar. Siluman kebo menatapnya dengan tatapan tajam, lalu tersenyum lebar. "Kau tahu apa yang harus dilakukan, Sari. Malam ini, kau akan semakin dekat dengan tujuanmu." Sari hanya bisa mengangguk. Hatinya terasa seperti diselimuti kabut, pikirannya dipenuhi dengan keraguan yang semakin kuat. Namun, saat tubuh siluman kebo mendekat, ia merasa seolah tak ada pilihan lain. Tubuhnya seperti bergerak sendiri, bergerak mengikuti perintah yang tak bisa ia lawan. Tapi ada sesuatu yang berubah malam itu. Siluman kebo yang dulu tampak begitu kuat kini terlihat berbeda. Matanya yang merah menyala kini tampak pudar, dan tubuh besar itu tampak lebih kurus dan lelah. "Apa yang terjadi?" Sari bertanya, merasa bingung dan takut. Siluman kebo menghela napas panjang, suaranya berat dan serak. "Setiap malam,
Aku memberi kekuatan pada tubuhmu. Tapi kau harus tahu, Sari, ada harga yang jauh lebih besar dari sekedar tubuhmu. Jika kau ingin hidup kaya, kau harus siap kehilangan lebih dari yang kau bayangkan. Sari tidak mengerti. Apa yang dimaksud siluman kebo dengan kata-kata itu? Apa yang lebih besar dari tubuhnya? Ia sudah memberikan segalanya untuk mendapatkan hidup yang ia impikan. Kekayaan, kemewahan, kehidupan yang jauh lebih baik, semuanya sudah ia dapatkan. Tetapi, kenapa ia merasa ada sesuatu yang hilang? Apa yang kau ambil dariku? Sari berbisik, suaranya pecah. Ia merasa ada yang salah, ada yang tidak beres dengan semua ini. Siluman kebo mengerutkan kening, lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Sari. Kau pikir kekayaan itu datang tanpa harga, Sari? Setiap malam, kau memberiku tubuhmu, tetapi semakin banyak yang kau ambil, semakin banyak yang harus dibayar. Kau telah memberi jiwamu, dan itu jauh lebih berharga daripada tubuhmu. Sari terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Ia merasa jiwanya terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar perjanjian tubuh dengan siluman kebo. Keinginannya untuk kaya telah membawa dirinya ke dalam jurang yang tak bisa ia keluar. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suara penuh keputusasaan. Siluman kebo mengangkat tangan besar dan meletakkannya di bahu Sari. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Kau sudah terjebak, Sari. Setiap kali kau ingin mundur, aku akan menarikmu lebih dalam lagi. Sari merasa hatinya hancur. Semua yang ia impikan ternyata hanya sebuah ilusi. Ia merasakan sesuatu yang lebih berharga dari sekedar tubuh dan kekayaan, jiwa yang perlahan-lahan terkikis habis. Semua yang ia raih ternyata datang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Dengan tatapan kosong, Sari menatap siluman kebo. Ia sudah terjerat dalam kontrak ini, dan tidak ada jalan keluar. Sari merasa jiwanya semakin terjerat. Setiap hari, ia merasakan perubahan yang semakin mendalam. Kekayaan yang dulu terasa seperti hadiah yang datang dari langit kini berubah menjadi beban yang semakin menyesakkan. Meskipun di luar ia hidup dalam kemewahan, hatinya kian kosong, seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Sudah beberapa minggu sejak ia menandatangani kontrak dengan siluman kebo. Setiap malam, ia harus kembali ke gubuk itu. Rasa takut yang menghantuinya semakin hari semakin kuat. Ia tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri. Tubuhnya sudah tidak bisa menahan kelelahan yang semakin menumpuk. Setiap kali bangun dari tidur, ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Apa yang sebenarnya ia pertaruhkan? Pagi itu, Sari duduk di ruang makan rumah barunya, menatap piring kosong di depannya. Ia tidak nafsu makan. Pandangannya kosong, seolah tidak ada lagi semangat untuk menikmati hidup. Anak-anaknya, yang selalu ceria, kini mulai merasakan perubahan itu. Mereka bertanya-tanya mengapa ibu mereka seringkali terlihat letih, dan lebih banyak diam daripada biasanya. Sari mencoba tersenyum, tapi itu hanya seperti topeng yang semakin sulit ia pertahankan. "Ibu, kenapa nggak makan?" tanya anak bungsunya, Dika, dengan suara ceria yang mengingatkan Sari pada masa-masa ketika ia masih bisa tertawa bahagia. Sari tersenyum lemah, mencoba mengelak dari pertanyaan itu. "Ibu hanya sedikit capek, Di. Nanti juga makan." Tapi dalam hatinya, ia tahu itu hanyalah alasan. Ia bukan capek karena pekerjaan, tapi capek karena beban yang semakin berat. Beban yang datang dengan kekayaan dan kehidupan yang ia idam-idamkan. Setiap kali Sari menatap cermin, ia merasa tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat, meskipun kemewahannya semakin melimpah. Ada yang hilang dalam dirinya, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengembalikannya. Ia merasa seperti hantu yang berjalan di dunia yang salah. Hidup di dunia penuh kemewahan, namun jiwanya kosong, terperangkap dalam bayang-bayang kegelapan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Sari pergi ke gubuk tua itu. Hatinya penuh dengan kecemasan yang semakin mengguncang. Ia tahu, semakin hari semakin sulit untuk menahan rasa takut itu.
Semakin ia mendekati tempat itu, semakin kuat perasaan yang menghantui dirinya. Seolah-olah ada yang mengintainya dari balik kegelapan. Begitu sampai di depan gubuk, Sari menarik napas dalam-dalam. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun tubuhnya gemetar, ia tidak bisa mundur. Itu adalah harga yang harus ia bayar, dan ia sudah tahu konsekuensinya. Pintu gubuk terbuka dengan sendirinya saat ia mendekat, seperti memanggilnya untuk masuk. Di dalam, siluman kebo sudah menunggunya, berdiri dengan tubuh besar dan tatapan merah yang menembus kegelapan. Sari merasa tubuhnya semakin lemas, seolah-olah ada kekuatan yang menghisap energinya. Tatapan siluman itu membuatnya merasa semakin terjerat, semakin tidak berdaya. "Kau datang lagi," kata siluman kebo dengan suara yang dalam dan berat. Sari hanya mengangguk, merasa seperti boneka yang tak punya kekuatan lagi. "Apa yang harus aku lakukan malam ini?" Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Siluman kebo itu mendekat, langkahnya berat dan pasti. "Kau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tubuhmu adalah bayarannya. Jiwamu adalah hadiahnya." Sari merasa matanya mulai berkunang. Kata-kata itu terdengar seperti mantra yang mengikatnya lebih dalam. Setiap malam ia merasa semakin terperangkap, semakin jauh dari dirinya yang dulu. Kekayaan, kemewahan, semuanya terasa kosong. Hatinya terasa hampa, dan tubuhnya mulai lelah. Ketika siluman kebo itu semakin mendekat, Sari merasa ada perasaan yang lebih kuat, bukan hanya rasa takut, tetapi juga rasa marah yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Aku sudah cukup," bisiknya dalam hati, meskipun ia tahu itu hanya suara kecil yang hampir tak terdengar. Namun, saat tubuhnya diambil oleh siluman itu, ada sesuatu yang berubah. Siluman kebo yang biasa tampak kuat dan mengerikan kini tampak lebih rapuh, seolah ia juga sedang terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar. Matanya yang merah kini terlihat redup, dan tubuhnya yang besar tampak lelah. "Kau merasa lelah?" tanya Sari dengan suara pelan. Siluman kebo itu mendengus pelan, "Semua kontrak ada harganya, Sari. Bahkan aku pun mulai merasakannya." Sari tidak mengerti. Apa yang dimaksud siluman kebo? Apakah ia dan siluman itu berada dalam posisi yang sama, terperangkap dalam janji yang tak bisa dipenuhi? "Apa yang terjadi pada kita?" tanya Sari, meskipun dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Siluman kebo hanya diam, tatapannya kosong. "Kau tidak bisa lagi mundur, Sari. Kau sudah memilih jalan ini. Sekarang, kita berdua terperangkap dalam kontrak ini. Kita tidak bisa lepas." Sari terdiam. Ia merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Kehidupannya yang dulu sederhana kini berubah menjadi kehidupan yang penuh kemewahan, namun disertai dengan harga yang terlalu tinggi. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Namun, di dalam hatinya, Sari merasa jiwanya semakin terhisap, semakin hampa. Apakah ia akan terus seperti ini selamanya? Malam itu, Sari merasa ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terperangkap dalam kontrak dengan siluman kebo. Sejak beberapa malam terakhir, ia merasakan perasaan yang aneh, perasaan yang sulit ia jelaskan. Seolah ada bagian dari dirinya yang mulai pulih, meskipun hanya sedikit. Namun, perasaan itu membuatnya merasa semakin bingung dan cemas. Di luar rumahnya, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara dari kejauhan yang membuat Sari semakin gelisah. Ia duduk di kursi dekat jendela, memandangi luar rumah, mencoba mencari kedamaian dalam pikirannya yang kacau. Sejak perjanjian dengan siluman kebo itu, semuanya terasa berbeda. Kekayaan, kemewahan, semuanya terasa hampa. Meskipun tubuhnya tak lagi merasakan kelaparan, hatinya terasa kosong. Anak-anaknya sudah tidur di kamar mereka masing-masing, tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Mereka hanya tahu bahwa ibu mereka kini bisa memberikan hidup yang lebih baik. Tapi Sari merasa hidupnya semakin jauh dari yang ia inginkan. Setiap malam, ia kembali ke gubuk itu, menyerahkan tubuhnya pada siluman kebo yang tak pernah menunjukkan belas kasihan.
Ia mulai merasa bahwa ada yang lebih gelap, lebih menakutkan yang mengikatnya pada kontrak ini. Namun, malam itu, ia tidak pergi ke gubuk tua itu. Ia merasa ragu. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang selama ini menghantui dirinya tidak hadir. Sari tahu, jika ia tidak memenuhi janji malam itu, semua yang telah ia dapatkan, kekayaan, kebahagiaan semu, akan lenyap dalam sekejap. Tapi ada dorongan kuat dalam dirinya yang menahan langkahnya untuk kembali ke tempat itu. Beberapa jam berlalu, Sari tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia merasa seolah-olah ada dua kekuatan yang berperang dalam dirinya. Satu sisi, perasaan takut akan kehilangan semuanya, dan sisi lainnya, dorongan untuk melepaskan diri dari bayang-bayang gelap yang terus menghantuinya. Perasaan cemas semakin mengguncang hatinya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kebingungan yang begitu dalam. Pukul 2 pagi, Sari akhirnya berdiri dari tempat duduknya. Ia meraih jaket tua yang tergantung di dekat pintu dan memutuskan untuk keluar. Tapi bukan untuk menuju gubuk tua itu. Malam ini, ia akan pergi ke tempat yang belum pernah ia tuju sebelumnya. Sebuah tempat yang selama ini ia hindari, tempat yang bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaannya, tempat yang dikenal dengan nama Hutan Gelap. Hutan Gelap adalah sebuah hutan yang terletak jauh di luar desa, tempat yang selalu dijanghi orang-orang karena banyak cerita mengerikan yang beredar tentangnya. Konon, ada kekuatan lain yang lebih kuat dari siluman kebo di sana, kekuatan yang bisa menghapus segala kutukan, atau bahkan menghancurkannya. Tapi hanya sedikit orang yang berani mencapainya, karena hutan itu selalu tampak menakutkan, penuh dengan kabut dan bayangan yang menakutkan. Sari tidak tahu mengapa ia memilih tempat itu malam ini. Tapi ia merasa jika ada harapan untuk lepas dari kutukan ini, itu hanya bisa ditemukan di sana. Mungkin, hanya di hutan gelaplah ia bisa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Langkah Sari terasa berat, namun tekadnya semakin menguat. Ia melewati jalan setapak yang biasa dilalui menuju hutan. Di luar, hutan itu tampak gelap gulita, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Angin malam semakin kencang, namun Sari tetap melangkah, mengabaikan rasa takut yang mencekam. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang memanggilnya untuk menuju hutan itu. Setelah beberapa waktu berjalan, Sari sampai di bibir hutan. Udara di sekitar hutan terasa lebih dingin, seolah-olah udara itu menyentuh tulang. Saat ia menginjakkan kaki ke dalam hutan, suara langkahnya seolah tenggelam dalam kabut yang semakin tebal. Suasana di dalam hutan itu terasa begitu sunyi, hanya suara desiran angin yang terdengar. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ia tidak sendirian. Sesuatu yang tak terlihat, namun begitu kuat. Tiba-tiba, Sari merasakan sebuah kehadiran. Sesuatu yang besar, gelap, dan kuat. Tanpa bisa dijelaskan, ia merasa kehadiran itu mengelilinginya. Matanya memandang ke sekeliling, mencoba melihat sesuatu yang bisa menjelaskan perasaan aneh ini. Tiba-tiba, ia melihat cahaya redup di kejauhan. Ia merasa bahwa cahaya itu adalah tujuan yang harus ia capai. Dengan langkah mantap, Sari menuju cahaya itu, merasa ada harapan yang terbangun dalam hatinya. Hutan gelap yang selama ini menakutkan kini terasa seperti jalan terakhir yang harus ia tempuh untuk mendapatkan kebebasannya. Ketika akhirnya ia sampai di tempat yang dipenuhi cahaya tersebut, ia melihat sebuah batu besar yang terukir simbol-simbol aneh. Di atas batu itu, ada sebuah cahaya yang berkilau, seolah memberikan petunjuk. Sari menatap batu itu dengan cemas, namun juga penuh harapan. Apakah ini jalan keluar? Pikirnya, sambil mendekat. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari arah batu itu. "Apa yang kau cari, Sari?" Suara itu membuat jantungnya berdegup kencang. Suara lembut itu datang dari arah batu besar yang berdiri tegak di hadapan Sari. Ia menatap batu itu dengan tajam, berusaha memahami apa yang baru saja didengarnya. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi setiap langkahnya. Namun, rasa takut yang biasanya menyelimuti dirinya kali ini tidak datang. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa diberdayakan,
seolah mendapat kesempatan kedua. Tapi, apakah benar itu yang ia cari? Apa yang kau cari, Sari? Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seolah berasal dari dalam batu itu sendiri. Sari menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia ingin keluar dari semua ini, lepas dari ikatan dengan siluman kebo yang telah menguasai hidupnya. Di sisi lain, ada rasa takut yang lebih dalam, takut kehilangan segalanya yang telah ia raih, kemewahan, kekayaan, dan status yang selama ini hanya ia impikan. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang sulit. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Aku ingin keluar dari sini, jawabnya, suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia duga. Namun, kata-kata itu terasa kosong, seperti ia berbicara kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba, batu besar itu bergetar, dan dari celah-celahnya, muncul cahaya yang lebih terang. Sari mundur beberapa langkah, kaget. Apa yang sedang terjadi? Apakah ia benar-benar berada di tempat yang tepat? Atau justru ia semakin terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari yang ia bayangkan? Keluar? Dari apa, Sari? Suara itu kembali terdengar, kali ini penuh dengan nada tanya yang dalam. Sari menggigit bibirnya. Ia ingin berteriak, meluapkan semua perasaan yang selama ini terpendam, tetapi ia tahu bahwa itu bukanlah solusi. Dalam hatinya, ia merasakan sebuah dorongan kuat untuk jujur pada dirinya sendiri, untuk tidak lagi terperangkap dalam ketakutan yang telah menguasai dirinya. Ia tahu, jika ia ingin menemukan jalan keluar, ia harus menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Aku ingin bebas, jawabnya dengan suara yang lebih mantap, meskipun hatinya masih penuh keraguan. Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, cahaya di sekitar batu itu semakin terang. Sesuatu mulai terbentuk, mengarah pada Sari, namun tidak jelas apa itu. Ia hanya bisa merasakan kehadiran sesuatu yang kuat, yang mengelilinginya, memberikan tekanan pada setiap langkah yang ia ambil. Lalu, di tengah cahaya itu, muncul sebuah sosok, bukan siluman kebo, bukan makhluk menyeramkan yang selama ini menghantuinya, melainkan sebuah sosok manusia yang tampak jauh lebih tua dari siapapun yang pernah ia temui. Wajahnya tampak penuh dengan pengalaman, seolah ia sudah hidup selama ribuan tahun. Pakaian yang dikenakannya sederhana, namun ada sesuatu yang misterius di sebalik tatapan matanya. Aku adalah penjaga gerbang ini, kata sosok itu dengan suara yang dalam dan penuh kebijaksanaan. Kau mencari kebebasan, Sari. Tapi kebebasan datang dengan harga. Sari menelan ludahnya. Ia merasa sedikit takut, namun juga ada rasa penasaran yang semakin tumbuh dalam dirinya. Harga? Apa maksudmu? Tanyanya, berusaha mengendalikan suaranya yang gemetar. Penjaga gerbang itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah menilai setiap kata yang keluar dari mulut Sari. Setiap keputusan yang kau buat, Sari, membawa dampak. Kau ingin bebas dari perjanjianmu dengan siluman kebo, tapi kebebasan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Semua yang kau dapatkan dengan cara yang salah, harus dibayar dengan cara yang benar. Sari terdiam. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya. Apa maksudnya dengan dibayar dengan cara yang benar? Ia sudah terperangkap dalam jaring kontrak yang telah ia buat. Setiap malam, ia menyerahkan tubuhnya pada siluman kebo, berharap dapat kekayaan dan kebahagiaan yang selama ini hanya menjadi impian. Namun kini, semua itu terasa kosong, hampa. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Sari dengan suara lirih, seolah berharap penjaga gerbang itu bisa memberinya jawaban yang jelas. Penjaga gerbang itu mengangguk pelan, seolah mengerti keraguan yang ada di hati Sari. Ada dua jalan, Sari. Jalan pertama, kau harus kembali kepada siluman kebo dan menuntaskan perjanjian yang telah kau buat. Kekayaan dan segala yang kau inginkan akan tetap menjadi milikmu, tetapi jiwa dan hidupmu akan terus terperangkap dalam ikatan yang tak akan pernah lepas. Sari merasa ngeri mendengar kata-kata itu. Jalan pertama bukanlah pilihan yang ia inginkan. Ia sudah cukup hidup dalam kegelapan dan ketakutan. Namun, penjaga gerbang itu tidak berhenti.
Jalan kedua, kau harus melepaskan semuanya. Kekayaan, kemewahan, dan bahkan jiwamu yang telah kau beri kepada siluman kebo. Ini berarti kamu harus siap untuk kehilangan semua yang sudah kau dapatkan, bahkan mungkin hidupmu sendiri. Tetapi jika kau memilih jalan ini, ada harapan bahwa suatu hari, kau akan bebas dari ikatan ini. Sari terdiam, matanya terbelalak. Jalan kedua adalah jalan yang paling mengerikan. Kehilangan semuanya, kekayaan yang telah ia perjuangkan, hidup yang baru ia bangun. Tetapi, di sisi lain, ada harapan akan kebebasan sejati. Harapan untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Harapan untuk melepaskan dirinya dari belenggu yang selama ini mengikatnya. Jadi, jalan mana yang akan kau pilih, Sari? Suara penjaga gerbang itu terdengar lagi, memecah keheningan yang mencekam. Sari menatap jalan-jalan yang terbuka di depannya. Setiap pilihan terasa sangat berat, tetapi ia tahu bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih. Semua yang telah terjadi, semua yang telah ia jalani, akan menentukan masa depannya. Apakah ia akan memilih untuk tetap terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kekayaan semu? Ataukah ia akan memilih untuk kehilangan semuanya demi kebebasan yang sejati? Dengan langkah yang penuh keraguan, Sari akhirnya memutuskan. Sari berdiri tegak, matanya menatap penjaga gerbang yang kini tampak lebih jelas dari sebelumnya. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, seolah setiap napas yang dihela membawa keputusan yang akan mengubah segalanya. Begitu banyak pertanyaan yang berputar di benaknya, begitu banyak ketakutan yang mulai menyesaki dada. Tetapi ada satu hal yang paling jelas dalam pikirannya saat itu, ia tidak ingin terperangkap lebih lama dalam kebohongan dan ketakutan. Jalan pertama, tetap hidup dengan perjanjian itu, menyimpan semua kekayaan yang telah ia dapatkan dengan cara yang salah. Sari tahu betul apa artinya itu. Ia sudah merasakannya, betapa kosong dan hampa kehidupan yang dibangun dengan perjanjian semu itu. Kekayaan, kemewahan, dan kesenangan duniawi yang datang dalam sekejap, tapi tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin hidup dengan ketenangan, dengan hati yang bebas dari rasa takut dan penyesalan. Namun, jalan kedua, melepaskan semuanya, semua yang telah ia perjuangkan, semua yang ia impikan, itu adalah pilihan yang lebih sulit. Melepaskan kemewahan, melepaskan kenyamanan, dan mungkin bahkan kehilangan nyawanya. Kehilangan segalanya berarti tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya yang telah lama ia anggap sebagai takdir yang harus diterima. Tapi, apakah ia berani menanggungnya? Apakah ia siap? Penjaga gerbang itu menunggu jawabannya dengan penuh kesabaran. Waktu terasa berjalan begitu lambat, seperti detak jam yang tak henti-hentinya berdetak dalam keheningan malam. Sari bisa merasakan beratnya keputusan ini, dan perasaan itu semakin menyesak di dadanya. "Apa yang akan kau pilih, Sari?" tanya penjaga gerbang itu lagi, suara lembut namun penuh kekuatan yang menggetarkan. Sari memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Di balik matanya yang tertutup, ia mulai melihat gambaran-gambaran masa lalu, masa ketika ia masih hidup sederhana, sebelum semua ini dimulai. Ia teringat pada wajah anak-anaknya, pada tatapan mereka yang penuh harapan dan cinta. Ia teringat pada suaminya yang telah lama meninggal, yang dulu mengajarinya tentang hidup yang sederhana namun penuh makna. Semua itu kini terasa seperti dunia lain, sebuah dunia yang sudah ia tinggalkan. Namun, kenyataan yang ada sekarang adalah bahwa ia sudah terjebak. Ia tahu bahwa tak ada jalan yang mudah, tak ada cara untuk kembali ke masa lalu. Kehidupan yang baru ia pilih telah membawa konsekuensi, dan perjanjian dengan siluman kebo itu adalah harga yang harus dibayar. Tapi apakah ia siap untuk terus membayar dengan tubuh dan jiwanya? Tidak, ia tidak ingin terus seperti ini. Dengan keteguhan yang semakin kuat, Sari akhirnya membuka matanya. Ia menatap penjaga gerbang itu dengan tatapan penuh tekad. "Aku memilih jalan kedua," ujarnya, suaranya rendah namun penuh keyakinan. Penjaga gerbang itu mengangguk pelan, seolah sudah lama menunggu keputusan ini. "Kau tahu apa yang berarti ini, Sari?"
tanyanya, matanya yang dalam meneliti setiap ekspresi di wajah Sari. Sari mengangguk, meskipun hatinya berdebar-debar. Ya, aku siap kehilangan semuanya, jika itu berarti aku bisa bebas. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Cahaya yang ada di sekitar batu besar itu semakin memudar, dan suara angin yang semula tenang kini terdengar semakin kencang, seperti badai yang akan datang. Sari bisa merasakan perasaan tak menentu yang menghantui tubuhnya. Ini bukanlah proses yang mudah. Melepaskan sesuatu yang telah lama dipegang erat-erat bukanlah hal yang sederhana. Ia tahu ada harga yang harus dibayar. Jangan berpikir kau akan bisa kembali setelah ini, suara penjaga gerbang itu terdengar semakin dalam, penuh makna. Pilihanmu adalah pilihan yang tak terbalikan. Jika kau memilih untuk melepaskan, maka segalanya akan hilang, kekayaanmu, hidupmu yang baru, bahkan siluman kebo itu akan meninggalkanmu tanpa jejak. Sari menelan ludah, merasa semakin takut. Namun, tekad di dalam dirinya lebih kuat daripada rasa takut itu. Aku tahu, jawabnya pelan. Aku siap. Dengan satu gerakan, penjaga gerbang itu mengangkat tangannya, dan cahaya yang sebelumnya redup itu tiba-tiba menyala terang. Semua yang ada di sekitar Sari mulai berputar, menciptakan lingkaran cahaya yang semakin besar. Sari merasakan tubuhnya terangkat dari tanah, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ada rasa sakit yang menusuk di seluruh tubuhnya, tetapi ia berusaha bertahan, tidak ingin mundur lagi. Ingat, Sari, suara penjaga gerbang itu terdengar lagi, meskipun kini suaranya terasa jauh. Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Kebebasan datang dengan harga yang tak terduga. Sari hanya bisa menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Ia tahu ini adalah keputusan terakhir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Segalanya yang ia kenal akan hilang, tetapi ia percaya bahwa kebebasan adalah sesuatu yang lebih berharga daripada segalanya. Ia memilih untuk melepaskan semua yang telah mengikatnya, termasuk ketakutannya sendiri. Kemudian, dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika cahaya itu memudar, Sari mendapati dirinya kembali di tempat yang semula ia tinggalkan, di gubuk tua yang kini terasa sunyi dan sepi. Semua yang ada di sekitarnya tampak berubah. Tidak ada lagi jejak kekayaan yang pernah ia nikmati. Tidak ada lagi suara siluman kebo yang mengerikan. Semuanya hilang, seperti baru saja lenyap dalam kegelapan. Hatinya kosong, namun untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Tetapi, apakah kebebasan itu datang dengan harga yang lebih tinggi dari yang ia bayangkan? Sari terdiam, memandang gubuk tua yang sepi itu. Seluruh tubuhnya terasa lelah, dan pikirannya pun kacau. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Ia memegang dadanya, merasakan detakan jantung yang mulai stabil. Tidak ada lagi perasaan cemas tentang siluman kebo yang datang setiap malam. Tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan kekayaan yang kini telah menghilang begitu saja. Namun, dalam keheningan yang mendalam itu, ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang terasa ganjil. Sari merasakan dingin yang semakin menusuk kulitnya, seolah udara di sekitarnya semakin dingin dan berat. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi terasa sangat sulit, seperti ada sesuatu yang menghalangi setiap langkahnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Sari menoleh, dan matanya membelalak kaget. Di depan gubuk tua itu, berdiri sosok yang sangat familiar. Sosok yang sudah lama ia kenal, namun kini tampak berbeda. Itu adalah suaminya, yang sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Namun, ada yang aneh dari sosoknya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya kosong, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sari. Suaminya memanggil, suaranya serak dan lemah. Kau akhirnya datang. Sari tergagap, merasa seperti terhanyut dalam ilusi. Apa ini? Tanyanya, suaranya terengah-engah. Kamu bukan dia. Suaminya hanya tersenyum samar, namun senyum itu tampak menyakitkan. Aku memang bukan dia, Sari.
Tapi aku adalah bagian dari keputusanmu. Sari merasa tubuhnya tergetar. Apa maksudmu? Ia merasa bingung, seolah ada sesuatu yang ia lewatkan. Kebebasan yang kau pilih, suaminya melanjutkan dengan suara yang semakin lemah, adalah kebebasan yang harus dibayar dengan nyawa. Sari terkejut, hampir tidak bisa mempercayai kata-kata itu. Tidak. Aku memilih kebebasan. Aku tidak memilih untuk kehilangan nyawa. Suaranya penuh dengan penolakan. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa seperti dibekukan. Ia tidak bisa bergerak. Suaminya mendekat, dan meskipun tubuhnya tampak seperti bayangan, ada kehadiran yang kuat yang membuat Sari merasa terhimpit. Kebebasanmu datang dengan harga yang lebih tinggi, Sari. Kamu melepaskan semuanya, termasuk kami, keluargamu, hidupmu yang dulu. Semua yang telah kau dapatkan tidak pernah benar-benar milikmu. Tidak. Aku tidak tahu ini akan terjadi. Aku hanya ingin bebas. Sari hampir menangis, tubuhnya bergetar hebat. Tetapi suaminya hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Begitulah cara dunia bekerja, jawabnya dengan suara yang seolah datang dari jauh. Kebebasan datang dengan pengorbanan. Kau ingin hidup tanpa ikatan, tanpa bayangan siluman kebo, tapi kau harus siap kehilangan lebih dari yang kau bayangkan. Perlahan, wajah suaminya memudar, seperti kabut yang tertiup angin. Sari merasakan tubuhnya semakin berat, dan kepalanya berputar. Setiap detik terasa semakin gelap. Apakah ini berarti ia telah kehilangan segalanya? Apakah ini harga dari kebebasan yang ia pilih? Sari berusaha bangkit, tapi tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa tercekik. Ia jatuh ke tanah, dan pandangannya mulai kabur. Ada perasaan takut yang begitu mendalam, takut kehilangan diri sendiri. Dalam kesadarannya yang semakin berkurang, ia mendengar suara yang terakhir kali ia dengar sebelum gelap menyelimuti dirinya. Kau akan selalu bebas, Sari. Tapi kebebasan itu akan terus menghantui hidupmu. Keputusanmu bukan hanya mengubah nasibmu, tapi juga menghancurkan segala yang kau anggap pasti. Ketika Sari akhirnya membuka matanya, ia merasa tubuhnya lebih ringan, tetapi semuanya tampak berbeda. Tidak ada lagi gubuk tua yang sepi, tidak ada lagi bayangan suaminya yang telah hilang. Yang ada hanyalah sebuah padang luas, sepi dan tak berujung. Tak ada rumah, tak ada orang, hanya dirinya sendiri di tengah kehampaan yang tak terjamah oleh waktu. Ia merasa terjaga, namun terperangkap dalam sebuah ruang yang tanpa batas. Semua yang ia kenal, semua yang ia pilih, telah lenyap begitu saja. Bahkan dunia yang ia tinggalkan terasa seperti ilusi yang pudar. Ia mengerti sekarang. Kebebasan yang ia cari, kebebasan yang ia perjuangkan, ternyata bukanlah kebebasan yang bisa ditemukan di dunia ini. Ia telah memilih untuk melepaskan segalanya, tapi apa yang ia dapatkan? Kesendirian, kehampaan, dan ketidakhadiran segalanya yang pernah berarti. Semua pilihan yang ia buat telah mengarah pada satu titik, ketiadaan. Dan dalam kesunyian itu, ia menyadari satu hal yang tak terduga. Kebebasan yang ia pilih ternyata adalah jebakan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia bebas, memang, tetapi kini terperangkap dalam waktu yang tak berujung, di tempat yang tak pernah ada. Keputusan yang ia ambil membawa kebebasan, tetapi kebebasan itu justru membawanya pada kehancuran yang lebih besar. Sari tersenyum tipis, sebuah senyum pahit yang menandakan bahwa akhirnya ia mengerti, kebebasan yang sejati tidak bisa diperoleh dengan mengorbankan jiwa dan hati. Dan kini, ia tak bisa kembali. Tamat.